Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Kabono Andri. Sebelum kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya, biar semakin semangat untuk membuat konten. Kali ini saya akan membahas matematika IPA. Simak UI bab integral. Soal yang dibahas ada 4 nomor, 1, 2, 3, 4 dengan kode yang sudah dituliskan. Baiklah, kita mulai dengan soal pertama. Jika integral dari A sampai B fungsi f aksen fx dx sama dengan 10 dan f sama dengan 2 ditambah fb, berapakah nilai dari fb? Oke, f aksen sama f kan itu perkalian sehingga boleh ditukar. Ketika sudah ditukar, kita bisa pakai pemisalan. Kenapa? Kalau ciri pakai pemisalan itu ketika integralnya perkalian, karena kita nggak bisa mengintegral secara langsung fungsi yang dikalikan, hanya bisa yang penjumlahan atau pengurangan saja. Sekarang U sama dengan fx itu ya, diturunin du terhadap dx akan menjadi f aksen x. Begitu alias kita akan punya du sama dengan f aksen x dx. Semoga sampai sini mengerti. Kalau ada batas, batasnya juga diubah. Sorry, salah ketik. X sama dengan B diubah menjadi U sama dengan FB. X sama dengan A diubah U sama dengan FA, gitu ya. Terus berarti integral yang ini bisa kita ubah menjadi fx-nya menjadi U, f aksen dx itu diubah menjadi du, a diubah menjadi fa, b diubah menjadi fb. Di sini akan menjadi integralnya u kuadrat per 2, kasih batas ya. FA, FB sama dengan 10. Yuk, setengahnya bisa keluar, dan kita akan mendapatkan F kuadrat B ini kurang F kuadrat A itu sama dengan 10. Nah, berarti ini akan menjadi 20 ya, dikali 2. Terus FA nya diganti menjadi 2FB. FA diganti dengan 2FB. Maksudnya 2 ditambah FB. Dikuadratkan. Yuk kita jabarkan. Kita akan dapat apa? F kuadrat B dikurang 4 ditambah 4FB gitu ya, ditambah F kuadrat B juga. Otomatis kita punya FB kuadratnya mati, tinggal minus 4 minus 4 minus 4 FB sama dengan 20 minus 4 FB sama dengan minus 24. Nggak pakai minus. Berarti itu akan punya FB sama dengan minus 6. Oke, FB sama dengan minus 6. Terus ini kan yang diminta ada di C. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi bisa disampaikan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal nomor 2. F fungsi kontinu di interval 1 sampai 30.
Dan integral 6 sampai 30 fx dx adalah 30. Berapakah integral 1 sampai 9 f3y plus 3 dy? Kita lihat ini sederhana, ini ribet gitu ya. Nah, berarti kita misalkan yang ribetnya itu, yang bikin ribetnya kan yang di dalam, jadi itu yang dimisalin. X sama dengan 3y plus 3. Kalau kita turunin terhadap y, kita akan dapatkan 3 alias y. X per 3 sama dengan dy gitu ya. Kalau ada batas, batasnya juga diubah. Awalnya y sama dengan 9 dan y sama dengan 1 diubah menjadi sekian x. X sama dengan 3 dikali 9 tambah 3 dapat 30. X sama dengan 3 dikali 1 tambah 3 dapatlah 6. Berarti sebentar, biar hemat tempat saya tulis dalam bentuk tabel saja. Berarti integral ini bisa kita tulis sebagai 1 menjadi 6, 9 menjadi 30, ini menjadi x, dy menjadi dx per 3. Nah, sepertiganya bisa keluar. Integral ini kan sudah diketahui ya, sama dengan 30, berarti 1/3 dikali 30 alias 10. Ada di B. Begitu ceritanya. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ini ada penjumlahan dua buah fungsi yang dua fungsi yang berbeda, kita maksudnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, boleh kita pisahkan. Pisahkan gimana maksudnya, Kak? Integral fungsi yang pertama sama fungsi yang kedua. Fungsi yang pertama fungsi cos, ini diabaikan. Fungsi kedua fungsi yang bukan cos, ini yang diabaikan. Mengerti? Sehingga yang ini saya hitam di sebelah sini, yang ini dihitam di sebelah sini. Ya, kita mulai ini dulu ya. Seperti enggak ada hubungannya bisa keluar. Terus kita integralin 3x kuadrat menjadi x pangkat 3 min 5x kuadrat per 2 ditambah 7x. Min 2 sama 0. Yuk kita masukin 0. Setelah dimasukin 0, jelas itu 0 semua ya. Jadi nggak usah kita anggap. Ini kurang, masukin min 2. Dapatnya min 2 pangkat 3 itu min 8. Min 5 per 2 dikali 4 ditambah 7 dikali min 2. Seperti dari 8 ditambah 10 ditambah 14. Dapat berapa nih? 18 tambah 14 32 ya. 32 kakak. Itu yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kiri, integral cos itu menjadi sin ya. Menjadi sin, dalamnya tetap sin, di dalamnya tetap seperti ini. Namun jangan lupa ada pembagi. Ada pembagi yaitu
koefisiennya alias dia persis tanpa X. Kenapa ada pembagi? Karena integral itu kan lawannya turunan. Kalau kita ingat aturan rantai di turunan, itu fungsi dari fungsi dalam fungsi paling luar diturunin, dalamnya tetap dikali turunan di dalam. Begitupun dengan ini, kalau X tambah B kan dia dikali dengan A. Maka kalau integralnya itu harus dibagi dengan A. Itu pokoknya lawannya lah ya, integral itu lawannya turunan. Terus kita punya batas ini 2 sama 0. Kita akan dapatkan 2 per pika. Sorry ngetiknya lama. Dikali sin 0 dikurang sin minus pika. Kalau kita masukin 2 kan jadi minus pika ya. Menggantikan X loh. Nama yang dimasukin itu menggantikan X. Gitu ya. Nah, sin 0 jelas 0, sin pi K. Not. Pika itu ini aja yang saya tulis. Pika merupakan kelipatan pi. Maka nilai sin pika sama dengan 0. Berarti ini akan menjadi 0. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, integral yang dimaksud itu 0 ditambah 32 per K sama dengan ini semua. (32) sama dengan K dikali K plus 4 kali K min 3. Cara tercepatnya ketika kita yakin K-nya bulat, terlihat dari opsinya, bisa ketika yakin K bilangan bulat, bisa dengan cara cari berdasarkan faktor 32. Faktor 32 itu apa saja kita tulis di sebelah sini ya. 1 sama 32, 2 sama 16, 4 sama 8, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 nggak bisa. Nah, nyarinya gimana? Kita lihat ini yang terkecilnya K min 3, terbesarnya K plus 7. Yang kecil itu sama dengan K min 3, besar sama dengan K plus 4. Nah, jaraknya 7. Cari faktor yang sekiranya ada berjarak 7, yaitu 4 dan 8. 4, 8. Kita coba 8, 4 dikali 8 dikali 1. Gitu. Cocok nggak? Dipaksakan menjadi K plus 4 sama K min 3. Cocok? Alhamdulillah cocok. Ini jarak terbesarnya dengan 1, ya 8 sama 1 tuh. Artinya kita akan dapat K sama dengan 4, sehingga K plus 5 itu sama dengan 9. Not lagi cara normal menggunakan pemfaktoran pada bab polinom gitu ya.
Oke, alhamdulillah soal ketiga sudah berhasil kita jawab. Kita lihat soal keempat, ternyata soal keempat sama persis. Karena sama persis cuma beda angka, iya kan ya? Sama persis ya, cuma beda angka. Jadi ini saya kopas saja. Nanti kita ganti sesuai dengan kebutuhannya. Kita kopas, kita ganti dengan sesuai kebutuhannya. Seperti ini kan cosnya seribet ini, kita gantilah cosnya seribet itu. Ini angkanya juga ganti, terus ini juga ganti, ya ganti, gitu ceritanya. Jangan lupa ini diganti duluan, kok terlupa. Oke, ya udah, sekarang kita mulai satu persatu dari sini ya. Ini menjadi K plus 12. Berarti ini 3x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 14x. Kalau kita masukin 0, ini tetap 0, masukin min 2, min 8 kali 3, min 24 gitu ya. Terus 5 kali 4, 14 dikali min 2. Kita akan dapatkan di sini 24, 20 sama plus 28. Berapa tuh? 44 tambah 28, 44 tambah 28 itu 72 ya. 72. Sebelah sini sudah berhasil dapat 72. Nah, kalau sebelah sini apakah tetap 0? Wallahu alam, kita coba. Oke, nggak masalah. Sudutnya berubah, ada pi-nya, nggak masalah. Cuma beda di bagian sini. Kalau pembaginya tetap sama ya, karena yang koefisien yang dimaksud itu hanya ada di depannya x. Ketika ini nggak ada x, jangan dianggap berarti. Kalau kita masukin 0, dapatnya di sini masih ada pi, ini juga masih ada pi. Berarti jelas ini juga merupakan dibaca kelipatan pi. Berarti sin ini tetap sama dengan 0. Tetap 0 ya. Berarti ini tetap 72. Kita cari faktor dari 72. Jarak yang kecil, kayak tadi aja kita capain ya. Baca dulu deh. 1 sama 72. 2 sama 36. 3 sama 24. 4 sama 18. 5 nggak bisa, 6 sama 12. 7 nggak bisa, 8 sama 9. Kita lihat. Kecilnya itu K-11. Besar itu sama dengan enggak. Jarak terjauh adalah 11. Sehingga itu bisa ditebak 1 dikali 12. Boleh enggak ya? Sebentar. Oke. Kalau itu 1 dikali 12, kita tulisnya gimana coba? 72 sama dengan 1 dikali 6 kali 12. Bukan ya? Kayaknya dianggap 12 gitu. Apa ada yang salah gitu? 8 kali 3 24. 24 dikali 5 20. Astagfirullahaladzim. Ini udah diintegralin ya. Udah benar ini, nggak ada lagi salahnya. Oke, kita pikirin bareng-bareng yuk. Jabatan 72
Yang di sini jarak terpendeknya 2. Jarak terjauhnya 11. Iya kah? Ya. Astagfirullahaladzim. Sorry, ada K plus 12. Pantes aneh. Tuh, harusnya kayak gini. Saya yang salah, mohon maaf. Nah, jadi kalau tadi sebagai anggap aja simulasi ya. Ketika ada kesalahan harus sadar dimana membuat salahnya. Nggak usah panik duluan. Nah, ini ada K plus 12. Begitulah ceritanya. Sehingga di sini kita bikinnya yang kecil K-11, yang besar K plus 12. Jarak terjauhnya itu 23. Jarak terpendeknya itu 2. Berarti tidak lain dan tidak bukan. Jarak terpendeknya 23 ya. 1 dikali 3 dikali 24. Tuh, cocok ya. Jarak terpendeknya 2, jarak terjauhnya 23. Maka ini kita tulis sebagai K plus 12. Di sininya 24 dikali 3 dikali 1. Jelaslah kita punya K plus 12 sama dengan 24 alias K sama dengan 12. Atau kalau mau dilihat dari sisi lain, 3 sama dengan K-9, K-nya juga 12. 1 sama dengan K-11, K-nya juga 12. Berarti pertanyaannya K kuadrat min 14. K kuadrat min 14 itu 144 dikurang 14 sama 130. Alhamdulillah ada di C. Oke, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan atau koreksi butuh informasi lebih lanjut, bisa disampaikan di kolom komentar atau via DM Instagram. Kamu juga bisa request soal atau materi yang ingin dibahas. Ingat ya, di subscribe, like, and share biar semakin semangat. Mohon maaf kalau tadi ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.